Di setiap sudut dunia, cerita hantu dan makhluk gaib telah menjadi bagian dari tradisi lisan yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah-kisah ini mencerminkan budaya dan keyakinan masyarakat setempat. Namun satu hal yang pasti, semuanya menimbulkan rasa takut. Berikut ini adalah narasi tentang beberapa hantu terkenal dari berbagai belahan dunia. Asia, Kuchisake Onna dan Pontianak di Jepang. Saat malam mulai larut dan jalanan menjadi sunyi, terdengar suara langkah pelan seorang wanita yang mendekati Anda. Dia memakai masker bedah, terlihat seperti orang biasa. Tapi jangan salah, ini adalah Kuchisake Onna, wanita bermulut robek. Dia akan bertanya, apakah aku cantik? Jika Anda menjawab, tidak, dia akan langsung mengakhiri hidup Anda. Jika Anda menjawab, ya, dia akan melepaskan maskernya, memperlihatkan senyum yang menganga dari telinga ke telinga, lalu menyerang Anda dengan gunting tajam. Kuchisake Onna adalah legenda urban yang membuat malam Jepang terasa lebih menakutkan. Sementara itu, di Indonesia dan Malaysia, sosok menyeramkan lain sering terlihat di bawah pohon pisang atau di dekat hutan. Dia adalah Pontianak, roh wanita hamil yang meninggal tidak wajar. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan dia sering terlihat menggendong bayi. Dengan suara tangis yang mengerikan, Pontianak mencari korban laki-laki untuk membalaskan dendamnya. Bau bunga melati yang tiba-tiba menyeruak di udara dipercaya sebagai tanda kehadirannya. Eropa, Banshee dan Bloody Mary di Irlandia. Ketika malam terasa begitu sunyi, suara tangisan melengking bisa terdengar dari kejauhan. Itu adalah Banshee, roh wanita yang menangis untuk memberitahu bahwa kematian akan segera datang. Ia sering digambarkan sebagai wanita tua dengan rambut putih panjang, mata merah karena menangis, dan jubah abu-abu. Banshee tidak akan menyerang Anda, tetapi kehadirannya adalah pertanda bahwa seseorang di keluarga Anda akan segera meninggal. Berbeda dengan itu, di Inggris, legenda Bloody Mary telah menghantui cermin kamar mandi selama berabad-abad. Dikatakan bahwa jika Anda menyebut namanya 3 kali di depan cermin pada malam hari, wajahnya yang penuh darah akan muncul. Bloody Mary dipercaya sebagai roh wanita yang mencari balas dendam atas kematiannya yang kejam. Banyak yang mencoba memanggilnya, tapi sedikit yang berani menghadapinya. Amerika, La Llorona dan The Bell Witch di Meksiko. Kisah La Llorona telah menakut-nakuti banyak orang selama ratusan tahun. La Llorona, atau wanita yang menangis, adalah roh seorang ibu yang kehilangan anak-anaknya karena tenggelam di sungai. Dalam beberapa versi cerita, dia sendiri yang menenggelamkan mereka karena amarah, lalu menyesalinya setelah kematian mereka. Sekarang, dia berkeliaran di malam hari, menangis, "Di mana anak-anakku?" Mereka yang mendengar tangisannya konon akan membawa nasib buruk. Di Amerika Serikat, legenda The Bell Witch telah menjadi cerita hantu paling terkenal di Tennessee. Pada awal tahun 1800-an, keluarga Bell diteror oleh roh jahat yang menghuni rumah mereka. Hantu ini dikenal sangat kuat, bahkan dapat berbicara dan menyerang penghuni rumah secara fisik. Kejadian ini begitu mengerikan sehingga menjadi salah satu cerita hantu paling terdokumentasi dalam sejarah Amerika. Afrika, Tokoloshe di Afrika Selatan, masyarakat percaya pada keberadaan makhluk kecil yang disebut Tokoloshe. Roh ini sering digambarkan sebagai makhluk pendek dan menyeramkan, dengan sifat nakal hingga mematikan. Tokoloshe sering dipanggil oleh dukun untuk menghukum musuh. Ia bisa menyelinap ke rumah pada malam hari, menghantui tidur korbannya, atau bahkan menyebabkan kematian. Untuk melindungi diri, masyarakat Afrika Selatan sering meninggikan tempat tidur mereka dengan batu bata, agar Tokoloshe tidak bisa mencapainya. Australia, Min Min Light di pedalaman Australia, para pengembara sering melaporkan melihat cahaya misterius yang disebut Min Min Light. Cahaya ini muncul tiba-tiba di malam hari, mengikuti para pelancong di gurun yang sunyi. Banyak yang mengatakan cahaya ini memiliki kecerdasan, karena selalu menjaga jarak tertentu dan terkadang menghilang begitu saja. Beberapa percaya Min Min Light adalah roh leluhur yang melindungi tanah suci,
sementara yang lain meyakini itu adalah roh penasaran yang membawa nasib buruk. Asia, Aswang dari Filipina dan Maenak dari Thailand di Filipina. Aswang menjadi salah satu makhluk paling menakutkan dalam mitologi lokal. Aswang adalah sosok seperti vampir yang dikenal suka memangsa manusia, terutama wanita hamil dan bayi. Mereka sering digambarkan sebagai manusia biasa di siang hari, tetapi berubah menjadi makhluk mengerikan di malam hari, seperti anjing, burung besar, atau kelelawar. Penduduk desa sering menggantung bawang putih dan duri tanaman untuk melindungi rumah mereka dari serangan aswang. Sementara itu, di Thailand, kisah tragis Maenak menghantui penduduk setempat. Maenak adalah seorang wanita yang meninggal saat melahirkan ketika suaminya sedang berperang. Ketika suaminya kembali, Maenak, yang kini menjadi hantu, tetap tinggal bersamanya tanpa memberitahunya bahwa dia sudah mati. Ketika kebenaran terungkap, Maenak menjadi marah dan menyerang siapapun yang mencoba memisahkan mereka. Kisah ini begitu populer sehingga kuil khusus didedikasikan untuk Maenak di Bangkok. Eropa, Dames Blanches dari Prancis dan Drauger dari Skandinavia di Prancis. Kisah Dames Blanches, atau wanita putih, sering diceritakan di desa-desa kecil. Hantu ini digambarkan sebagai wanita bergaun putih yang berdiri di tepi jalan atau di jembatan tua. Dikatakan bahwa mereka hanya menyerang orang yang tidak mau membantu mereka melewati jalanan gelap. Namun, mereka bisa menjadi pembimbing yang ramah bagi mereka yang bersikap sopan dan membantu. Di Skandinavia, Drauger adalah roh jahat dari orang-orang yang mati dengan tidak wajar, terutama karena ketamakan. Mereka tinggal di kuburan dan dikenal suka bangkit dari kematian untuk menyerang orang yang memasuki wilayah mereka. Drauger sering digambarkan dengan tubuh yang membengkak, berwarna gelap, dan memiliki kekuatan manusia super. Mereka juga dapat menggunakan sihir untuk mengutuk korban mereka. Afrika, Obambo dari Kenya dan As dari Ghana di Kenya. Suku Luo memiliki cerita tentang Obambo, roh orang mati yang tidak diterima oleh dunia spiritual. Obambo dipercaya kembali ke dunia manusia untuk menghantui keluarga mereka, menciptakan rasa takut, dan menyebabkan penyakit. Untuk mengusir mereka, ritual khusus harus dilakukan oleh dukun. Di Ghana, As adalah roh vampir yang sering mengambil bentuk kunang-kunang. As dapat menyelinap ke rumah korban melalui celah kecil dan menghisap darah mereka. Jika tertangkap, As akan berubah menjadi manusia, tetapi masih memiliki kekuatan gaib. Penduduk lokal percaya bahwa As menyebabkan penyakit seperti malaria dan cacar. Amerika, pical peri dari Guyana dan Wendigo dari Kanada di Guyana. Masyarakat percaya pada keberadaan pical peri, roh wanita yang bisa terbang dengan kaki terbalik. Dia sering bersembunyi di hutan dan menyerang pria yang berjalan sendirian di malam hari. Dikatakan bahwa jika Anda mendengar suara siulan di kejauhan, itu berarti dia sangat dekat dengan Anda. Di Kanada, legenda Wendigo menghantui masyarakat adat. Wendigo adalah makhluk seperti hantu atau monster yang dulunya adalah manusia yang terjerumus ke dalam kanibalisme. Wendigo digambarkan sebagai sosok kurus dengan kulit pucat dan mata merah menyala. Makhluk ini dianggap sebagai simbol kerakusan dan kutukan bagi mereka yang melanggar norma sosial. Oseania, Taotaomona dari Guam dan Matakau dari Fiji di Guam, masyarakat percaya pada roh leluhur yang disebut Taotaomona. Mereka adalah roh penjaga yang dapat memberikan perlindungan atau menghukum mereka yang tidak menghormati lingkungan atau adat. Jika seseorang memasuki hutan tanpa izin, Taotaomona dapat menyebabkan mereka sakit parah sebagai bentuk peringatan. Sementara itu, di Fiji, kisah tentang Matakau masih dipercayai. Matakau adalah roh pendendam yang tinggal di benda-benda tertentu, seperti patung atau ukiran. Mereka sering dipanggil oleh dukun untuk menyerang musuh. Jika seseorang memiliki Matakau, mereka dipercaya dapat mendatangkan kesialan dan penyakit pada orang lain. Australia, Yara Mayahu dan The Queen Can di hutan belantara Australia. Legenda Yara Mayahu menghantui para petualang.
Makhluk ini digambarkan sebagai makhluk kecil berwarna merah yang tinggal di pohon ara. Ia tidak memiliki gigi, tetapi menggunakan mulutnya yang besar untuk menelan korban hidup-hidup. Setelah menelannya, ia memuntahkan korban, tetapi mereka tidak pernah sama, perlahan-lahan berubah menjadi makhluk seperti dirinya. Selain itu, suku aborigin di Queensland percaya pada The Queenkan, makhluk gaib yang terbagi menjadi dua jenis, yang baik disebut Turramuli, sedangkan yang jahat disebut Injim. Injim dikenal suka menculik anak-anak dan menyeret mereka ke hutan untuk dimakan. Gambar Queenkan sering ditemukan di seni cadas suku aborigin, menandai peran mereka dalam mitologi kuno. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa setiap budaya memiliki cara unik untuk memahami dan mengekspresikan rasa takut terhadap hal-hal gaib. Dari roh penasaran hingga monster yang membalas dendam, legenda ini mengingatkan kita bahwa di setiap sudut dunia, selalu ada sesuatu yang tak terlihat namun penuh misteri. Jadi, jika Anda bepergian ke luar negeri, pastikan untuk menghormati adat dan legenda lokal, karena Anda tidak pernah tahu apa yang mungkin mengintai di kegelapan malam.